Kitab Kejadian pasal 2 sampai pasal 4 merupakan bagian Alkitab yang sangat familiar bagi kita. Hal itu sering diceritakan dalam pengabaran Injil. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan kepada anak-anaknya dalam pasal ini sebenarnya lebih dari apa yang dikatakan Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Tuhan menunjukkan sebuah jalan yang sudah ditetapkannya, agar kita dapat berjalan melalui jalan itu. Setelah jatuh dalam dosa, Adam melakukan sebuah cara untuk menyelamatkan dirinya. Dia menggunakan daun ara untuk membuat pakaian. Daun ara merupakan hasil dari Adam dan Hawa memelihara Taman Eden. Dengan kata lain, mereka berusaha menggunakan hasil jerih lelah mereka untuk menutup rasa malu. Manusia sadar bahwa di hadapan Tuhan mereka telah jatuh dalam dosa, sehingga mereka ingin segera menemukan cara untuk memperbaiki situasi. Kita dapat melihat di sini bahwa tindakan manusia setelah jatuh dalam dosa adalah memperbaiki perilakunya. Manusia menyadari bahwa dirinya telanjang, memalukan, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dia mencari cara untuk menutupi dirinya. Dia ingin memuaskan hati Tuhan dengan perbuatannya. Sementara manusia berusaha dengan caranya sendiri, Tuhan memberi wahyu dengan memberikan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi mereka. Hal ini menyiratkan bahwa penebusan manusia tidak hanya perlu ada darah dan kematian, tetapi juga perbuatan manusia tidak dapat menutupi rasa malunya, apalagi untuk memuaskan Tuhan. Karena manusia telah berdosa, satu-satunya cara untuk beroleh selamat adalah melalui salib dan kematian. Pakaian kulit bukan hanya menandakan kematian juru selamat, tetapi juga kematian orang berdosa. 2 Korintus 5 ayat 14 dengan jelas menuliskan, "Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati." Dengan membuat pakaian kulit untuk manusia, Tuhan menyatakan kematian atas mereka. Tuhan juga menunjukkan bahwa keselamatan tidak hanya membutuhkan kematian juru selamat untuk pengampunan dosa, tetapi orang berdosa juga perlu mengenakan kematian. Salib harus ada di atas diri orang berdosa. Ini adalah wahyu yang diberikan Tuhan kepada Adam. Kita harus menyadari bahwa Tuhan bukan hanya tidak berkenan atas perbuatan manusia yang makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi Tuhan juga menolak perbuatan manusia yang membuat pakaian. Bila manusia berdosa, manusia tidak diperkenan Tuhan. Bila dia melakukan perbuatan baik dengan kekuatannya sendiri, dia pun tetap tidak diperkenan Tuhan. Manusia bukan hanya memerlukan darah, tetapi juga kematian. Kain, anak Adam, juga mengikuti prinsip yang sama. Dia mempersembahkan hasil tanah kepada Tuhan. Hasil tanah ini adalah hasil kerjanya dalam mengolah tanah. Kain melakukan hal yang sama persis dengan Adam. Satu-satunya hal yang membedakan adalah perbuatan Adam untuk menutupi dirinya sendiri, sedangkan yang dilakukan Kain untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Adam ingin menutupi dirinya dengan perbuatannya, dengan harapan agar dapat menjadikan dirinya orang yang baik. Sedangkan Kain mempersembahkan hasil tanah kepada Tuhan, dengan harapan untuk menyenangkan hati Tuhan. Pada prinsipnya perbuatan mereka sama saja. Sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya kepada Tuhan. Dia juga mempersembahkan lemak-lemaknya. Yang istimewa dari Habel adalah dia menyadari bahwa dirinya perlu salib.
Dia menyadari bahwa manusia telah berdosa dan harus mati. Dan tanpa kematian, manusia tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Apa hasil dari persembahan Kain dan Habel? Kejadian 4 ayat 4-5 menuliskan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Tuhan menerima Habel dan persembahannya, tetapi tidak terhadap Kain. Hal ini karena Habel memuaskan Tuhan sesuai dengan jalan keselamatan yang ditetapkan Tuhan. Sementara Kain berusaha memuaskan Tuhan dengan kekuatan daging. Manusia berpikir bahwa daun yang ia tanam dapat menutupi rasa malunya, dan hasil tanah dapat dipersembahkan kepada Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Kain mengandalkan pekerjaannya untuk menghadap Tuhan. Dia tidak melewati salib dan kematian. Dia berpikir usahanya dapat menyenangkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengindahkannya. Sedangkan persembahan Habel seolah-olah berkata, "Ya Tuhan, pakaian kulit yang telah Engkau anugerahkan melayakkan aku di hadapan-Mu. Sekarang aku mempersembahkan kepadamu lemak yang ada di bawah kulit. Kulit untuk aku, dan lemak-lemak untuk menyenangkan Engkau." Baik kulit maupun lemak adalah hasil dari kematian. Hanya melalui kematian, Habel dapat memperoleh kulit untuk pakaiannya. Dan hanya melalui kematian, ia dapat memperoleh lemak-lemak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Roma 8 ayat 7 menuliskan, "Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya." Manusia daging adalah manusia alamiah, manusia yang asli sesuai dengan kelahirannya. Manusia daging tidak tunduk kepada hukum Allah, karena dia tidak bisa. Namun firman Tuhan memberitahu kita, bahwa bukan hanya manusia daging itu berdosa, tetapi juga bahwa manusia daging itu berusaha berbuat baik. Karena itu ayat 8 menuliskan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak peduli seberapa kerasnya manusia daging berusaha, pada akhirnya dia tetap tidak dapat menyenangkan Tuhan. Persembahannya seperti persembahan Kain, tidak akan pernah diindahkan Tuhan. Hanya ada satu persembahan yang dapat diterima Tuhan, yaitu salib dan kematian kita. Hal ini seperti lemak yang dipersembahkan Habel, persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, pelayanan terbesar kita kepada Tuhan bukanlah seberapa banyak yang dapat kita lakukan untuk Tuhan, atau seberapa banyak hasil yang dapat kita raih untuk Tuhan, tetapi seberapa banyak kita dapat mati. Sayangnya hal ini tidak dapat diterima oleh orang yang merasa dirinya benar. Manusia sering mengukur segala sesuatu dengan pekerjaannya sendiri. Bila dia dapat membantu orang untuk bertobat, dia merasa dapat membawa hal ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Tetapi kita perlu mengetahui suatu hal. Kita tidak dapat melayani Tuhan dengan pekerjaan kita. Persembahan terbesar manusia kepada Tuhan adalah meletakkan dirinya di atas mezbah, yaitu melalui kematian. Tidak ada persembahan yang diterima Tuhan bila tidak melewati mezbah, dan persembahan itu tidak akan ada di atas mezbah bila masih hidup. Semua persembahan kepada Tuhan harus melalui kematian. Kain tidak membawa pengenalan salib sebagai persembahan. Kain adalah orang yang sukses dan dia menghasilkan buah.
Kematian adalah satu-satunya kondisi yang membuat Tuhan menerima persembahan manusia, sedangkan Kain tidak mengenakan kematian. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia daging tidak dapat menyenangkan Tuhan. Banyak orang yang mencari perkenan Tuhan dengan perbuatan daging. Tidak ada salib atau kematian di atas dirinya. Tetapi ada juga orang yang benar-benar mengenal salib. Ketika kita menyentuh mereka, kita dapat menemukan bahwa mereka penuh dengan luka-luka salib. Kita dapat merasakan adanya pengalaman subjektif akibat pekerjaan salib. Tuhan menginginkan orang yang seperti ini. Dia tidak berkenan atas hasil kerja manusia. Tuhan hanya mau menerima buah dari ketergantungan manusia kepadanya. Kita hanya dapat bersujud di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa diri kita hanyalah saluran saja. Jika kita melakukan hal ini, kita akan melihat berkat dan kita akan melihat perkenan Tuhan. Kesalahan kita adalah menyimpulkan perkenan Tuhan berdasarkan kepatutan, manfaat, dan kebaikan dari sesuatu. Tetapi yang dipedulikan Tuhan adalah apakah hal itu berasal dari Dia. Banyak anak-anak Tuhan yang menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup mereka, tetapi mereka berusaha meraihnya dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka punya tujuan yang surgawi, tetapi mereka berusaha meraihnya dengan kekuatan duniawi. Tujuan Kain bukanlah hal yang tidak baik, karena dia juga ingin menyenangkan hati Tuhan. Perbedaan Kain dan Habel terletak pada apa yang mereka persembahkan. Adalah salah bila kita menganggap bahwa selama tujuan kita adalah untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Dia, dan untuk membawa kebangunan rohani bagi anak-anaknya, kemudian kita dapat menggunakan segala macam cara yang ada. Kita mungkin tidak mengatakan hal seperti ini, tetapi jauh di dalam kita, hal inilah yang sering terjadi. Jika kita melayani Tuhan dengan kekuatan kita, itu adalah daging. Daging adalah kekuatan manusia alamiah. Bila kita melayani Tuhan dengan kekuatan ini, hal itu sama dengan persembahan Kain. Habel diterima bukan karena dia memiliki tujuan yang lebih tinggi daripada Kain. Persembahan Habel menunjukkan sebuah fakta, bahwa manusia alamiah tidak memiliki tempat di hadapan Tuhan. Manusia harus mati, dan bahwa manusia tidak boleh mengandalkan dirinya di hadapan Tuhan. Persembahan Habel seolah-olah berkata, Tuhan, aku tahu bahwa apapun yang datang dari diriku tidak dapat Engkau perkenan. Aku tidak dapat melayanimu. Aku hanya dapat percaya pada hidup-Mu dan roh-Mu. Karena hal ini, persembahan Habel menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Seperti pengalaman Yakub di Peniel, dia menjadi pincang karena pangkal pahanya terpelecok, dan dia tetap pincang selama sisa hidupnya. Namun banyak orang Kristen tidak seperti ini. Mereka berulang kali jatuh, tetapi setelah mereka bangun, dengan kekuatannya mereka masih dapat berlari. Sebelum mereka jatuh, mereka memiliki suatu sifat daging. Dan setelah bangun, mereka masih memiliki sifat daging yang sama. Tetapi ketika salib melakukan pekerjaannya pada orang ini, dia tidak akan lagi seperti sebelumnya. Ada tanda yang tidak terhapuskan pada dirinya, seperti Yakub yang menjadi pincang. Sejak saat itu, bahkan ketika dia ingin menjadi orang hebat, dia sudah tidak dapat lagi. Seseorang yang benar-benar disentuh Tuhan tidak akan memiliki hati untuk ide dan pikirannya sendiri. Dia tidak dapat lagi berbangga diri, sekalipun dia mencobanya. Tuhan sudah melakukan suatu pekerjaan di dalam dirinya, dan dia memberikan persembahan melalui pekerjaan salib. Ini adalah arti dari kematian.
arti sebenarnya dari salib. Begitu Tuhan menerangi kita, kita tidak lagi dapat hidup seperti sebelumnya. Orang-orang seperti Petrus, Yohanes, dan Paulus di dalam Perjanjian Baru, dan Ayub, Yakub, Daniel, Yesaya, dan Yehezkiel di dalam Perjanjian Lama, mereka semua mengalami terang Tuhan. Ketika terang Tuhan menyoroti diri kita, kita tidak lagi dapat hidup dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Hal ini adalah salib. Kita perlu menyadari bahwa diri kita tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita hanya dapat bersujud kepada Tuhan, memohon agar terang Tuhan dapat menerangi diri kita. Kemudian baru kita akan melayani Tuhan menurut salib, bukan melayani dengan kekuatan daging dan mengandalkan perbuatan baik kita. Kiranya salib Tuhan dapat benar-benar bekerja di atas diri kita, sehingga kita dapat memberikan persembahan yang diperkenan Tuhan, dan diri kita menjadi orang-orang yang beroleh perkenan Tuhan. Tuhan memberkati.